udah aku bilang tadi sama abang percaya Yesus percaya dan Yesus abang bakal berdosa. Bentar dulu. Romo, kita mau ngomong dulu bentar. Aku tadi lupa, saking enaknya bicara ya, terus kita ngomong. Oke, selamat malam Romo. Silakan Romo. Selamat sore ya. Ya, selamat sore Romo. Ya, silakan mau yang mau disampaikan. Yang dengarkan dulu ya. Kalau Romo lagi ngomong jangan dibantah dulu ya. Nanti gantian ya. Opung siapa ini ya? Yompu Romo, Yompu. Yompu marga apa sih? Marga apa Yompu? Yompu. Kan ditanya marga meninggal kan. Makanya jangan di-mute Bang. Mana ada ku mute. Oke, marga apa? Aritonang lo Bang. Aduh. Oke, Aritonang. Oke, silakan Romo. Aritonang. Oke, Calvinis atau Lutheran? HKBP Romo. HKBP sekarang tuh campuran antara Luther dan Calvin ya. Nah, Calvin lah kita bilang Bang, biar lebih ini. Romo, Yompu, panggil ini Romo, pastor. Santai aja. Jadi Calvin ya. Oke. Kalau Calvin jadi double predestinasi, kita mungkin analisis itu juga. Om Jompu benar di dalam kitab suci itu karena iman, bukan hanya karena iman. Tetapi kalau kita membaca Roma 3:28, itu Santo Paulus membandingkannya bukan dengan perbuatan baik, melainkan perbuatan hukum Taurat. Yang menjadi ayat selalu yang dipakai oleh Protestantisme untuk membenarkan hanya karena iman. Kalau Om Jompu baca baik-baik, Roma, bantu dulu, Cynthia 3 ayat 28, di situ tidak menemukan kata hanya, di situ juga tidak akan menemukan perbuatan. Yang kita temukan adalah Santo Paulus membandingkan keselamatan bukan karena melakukan perbuatan hukum Taurat. Hukum Taurat inilah yang harus dijelaskan, bukan perbuatan kasih. Karena Santo Paulus mempertahankan dan membela perbuatan kasih itu dan mengatakan perbuatan kasih itu lebih besar daripada iman yang sempurna. Oke, kita baca dulu di situ supaya pelan-pelan memahami. Kalau tidak memang kita tidak akan memahami sama sekali. Cynthia, Roma 3:28 yang selalu dipakai oleh Protestantisme. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Om Jompu, Opung di situ membandingkan antara perbuatan hukum Taurat dengan iman, bukan perbuatan baik. Kalau itu pertanyaan saya untuk Opung, tolong dijawab, apa itu hukum Taurat? Ada berapa hukum Taurat yang harus dilakukan oleh orang Yahudi? Halo? Ya. Di situ perbandingannya, baca ulang Cynthia supaya Opung bisa memahami. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di situ dikatakan karena iman dan bukan karena ia melakukan perbuatan hukum Taurat. Bukan omong tentang perbuatan kasih, melainkan perbuatan hukum Taurat kalau kita baca semua sampai ayat 31. Di sini saya mau tanya ke Opung, apa itu perbuatan hukum Taurat? Nah, itulah hukum Taurat yang 10 hukum Taurat itulah dulu Bang. Bukan, nanti saya jelaskan. Hukum Taurat itu ada 613 hukum. Bisa mengerti nggak? Dan 613 hukum ini dijabarkan ada hukum ritual, ada hukum moral dan semuanya. Contohnya kita ambil dari hukum moral. Begini, kalau ada yang berzina, orang itu, perempuan itu harus dirajam sampai mati. Apakah merajam orang sampai mati engkau diselamatkan? Tentunya tidak. Hukum Taurat yang lain, contohnya hukum moral. Jika domba jatuh di sumur dan itu hari Sabat, engkau tidak bisa menyelamatkan dia. Karena itu orang Yahudi punya 613 hukum Taurat.
Kalau anakmu Opung tidak mau, dalam pengertian kepala batu, tidak mau mengikuti perkataanmu, Opung harus bawa anaknya ke hadapan para petua dan para petua bisa merajamnya sampai mati. Apakah Opung mau buat seperti itu? Apakah kita mau buat seperti itu atau tidak? Karena itu, Yesus menyempurnakan hukum Taurat itu di dalam hukum kasih. Kalau kita baca, bantu dulu Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, hukum kasih merangkum semua dalam pengertian membatalkan hukum-hukum yang meraja manusia lah, yang melempari dengan batu lah, yang tidak boleh selamatkan inilah, yang tidak boleh makan inilah, itu disempurnakan dalam hukum kasih. Makanya sekarang Paulus nanti omong tentang kasih itu lebih besar daripada iman. Silakan Cynthia. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya sambil nonton berita ya, maaf. Saya sore di sini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua hukum Taurat dan kitab para nabi disempurnakan di dalam hukum kasih. Karena itu Santo Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 2. Sekarang saya mau tanya Opung dulu. Opung. Ya bang. Siapa yang lebih besar nih? Kasih atau iman? Kasih bang. Sekarang walaupun aku mempunyai iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih tadi. Kasih itu apa? Yesus sudah bilang, kasih Allah, kasih kepada sesama seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih. Definisi kasih di mana? Nanti kita temukan ayat 4-7 di dalam 1 Korintus 13. Oke, sekarang 1 Korintus 13 ayat 2 dulu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna walaupun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Kasih itu apa? Apakah itu perbuatan atau tidak? Ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih 1, itu murah hati, 2, ia tidak cemburu, 3, ia tidak memegahkan diri dan tidak 4, sombong, 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, 6, ia tidak pemarah dan 7, tidak menyimpan kesalahan orang lain. 8, Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi 9, karena kebenaran. Ia menutupi 10, segala sesuatu, percaya segala sesuatu, 11, mengharapkan segala sesuatu, 12, sabar menanggung segala 13. sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita langsung ayat 13-nya. demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan ingat Galatia 5 ayat 6 yang kalian sudah baca, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Kalau kita sentuh sedikit Yakobus, iman dan kasih itu, perbuatan itu harus bekerja sama. Yakobus 2 ayat 22. Dan perbuatan-perbuatan menyempurnakan imanmu. Cynthia, Yakobus 2, 22. Cynthia. Halo. Sorry Romo, ke-mute Romo, sorry Romo. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Di sini dikatakan iman, perbuatan baik bukan buah dari iman, melainkan iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan itu menyempurnakan imanmu. Jadi kalau sudah dikatakan dalam kitab suci seperti ini, maka pertanyaan saya kepada Opung, ketika kita mati nanti, kita dihakimi karena iman kita atau kita dihakimi karena perbuatan kita? Karena perbuatan. Lalu imannya di mana sekarang? Imannya ya menyelamatkan, Bang. Ya maksudnya kalau kita dihakimi dengan melalui perbuatan kita dihakimi. Jadi, Kalau gini, begitu imannya di mana yang menyelamatkan tadi? Jadi kepercayaan kita itu kan seperti ini, Bang. Bahwa kita Tolong dengan ayat kitab suci, Iya. dengan ayat kitab Aku suci. mungkin nggak bisa, tapi aku rasa Bapak juga Romo pasti tahu juga lah. Iya, tidak, saya mengerti supaya kan bilang sola scriptura. Saya akan bantu lah, santai aja, saya akan bantu. Kalau mau ngomong tentang apa, saya kasih tahu ayatnya di mana. Iya, jadi maksudnya seperti ini. Bahwa kita ini lepas dari penghakiman. Jadi Jadi nanti jangan lepas dari penghakiman. Kenapa? Karena di dalam pengadilan bahwa hakim kita itu diputuskan Yesus. kita bebas atau tidak, saudaraku. Kita nanti di pengadilan kita diputuskan bebas atau tidak atau di mana? Sebuah perkara diputuskan di mana? Yesus lah. Tidak, namanya apa? Yang kayak kurang tahu aku. Ya, ini yang saya mau jelaskan begitu. Oke. Semua kita harus menghadap takhta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 10. Dan kita akan dihakimi karena apa? Cynthia. 2 Korintus 5 ayat yang Ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Opung, bagaimana dengan ayat ini? Ya udah jelas di situ. Ya, makanya di mana imannya di sini? Kalau tadi iman menyelamatkan. Ya kan itu tadi Pak. Kalau iman menyelamatkan, kita dihakimi menurut iman. Saya mau pakai logika terbalik lah. Saya pakai logika terbalik dulu namanya. Atau kita ambil ayat lain. Yohanes 5 ayat 28-29 dulu. Setelah itu Opung komen. Kalau kayak Kan ini omong tentang sabda Tuhan. Saya tidak omong komen saya pribadi. Ini tentang sabda Tuhan, nanti Opung nanti jawab. Oke. Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang Nekat ini udah tetapi berbuat mereka baik yang dah. telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tadi udah saya kasih loh itu, Om. Sudah nekat ini. Karena itu iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Tadi Yohanes berapa Romo? Saya catat dulu Romo. Yohanes 5 berapa tadi? Lupa ya. 5 ayat 28-29. Ini belum bongkar semua tentang perbuatan ini. Sekarang mau Lupa tanya, mau duduk di samping kiri kanan dalam kerajaan Allah atau tidak? Opung. ya maulah. Oke, Matius 25 ayat 40 selanjutnya. Matius 25 ayat yang ke-40. 40 selanjutnya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian.
Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Opung, mau mana nih? Mau masuk yang mana nih? Ya tempat yang disiapkan oleh iblis atau bagaimana nih? Opung. Oke, Matius 10:42. Nanti Opung komen semua sebentar. Saya tunjukkan semua ayatnya dulu. Oke. Matius 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Matius 16 ayat 27. Nanti Yesus datang, dia menghakimi kita menurut apa? Matius 16 ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Roma 2 ayat 5. Maaf, saya lagi nonton bola ya. Roma 2 ayat yang ke-5. Jadi Matius 16 ayat 27 ya, Roma tadi. Ya? Matius 16 ayat Iya. 27. Oke, saya telat tadi. Oke, lanjut. Ini Roma. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. 6-nya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ngeri ini Romo. Nekat ini. Dalam pengadilan Membalas. umum. Sesuai dengan perbuatan tadi ya. Sesuai dengan perbuatan. Roma 25 ayat 6, Wahyu 20 ayat 12-13. Di pengadilan Roma umum, tadi 25. pengadilan pribadi, sekarang pengadilan umum. Roma berapa Romo? Wahyu 20 ayat 12-13. Ini Bayern Munich akan main, ada orang Kolombia Luis Diaz, jadi kita nonton. Wahyu 20 dari ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke, kita semua akan diuji di dalam api, tetapi sesuai dengan perbuatan kita. 1 Korintus 3 ayat 13-15. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 15. 1 Korintus 3 ayat 13-15. 13-15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pada waktu penghakiman, semua pekerjaan kita akan diuji oleh api. Dan mau jadi terang dunia ini, Opung mau jadi terang di dunia ini, jangan lupa perbuatanmu. Sabda bahagia ditutup dengan jadi garam dan jadi terang. Oke. Matius 5 ayat 14 selanjutnya. Matius 5 ayat 14 selanjutnya. Oke. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, sekarang saya mau tanya Opung. Kalau engkau tadi bilang hanya iman atau iman menyelamatkan, oke. Kitab suci mengatakan kasih karunia iman itu menyelamatkan, tapi tidak pernah bilang hanya iman. Sekarang saya tanya, tunjukkanlah imanmu. Bagaimana engkau menunjukkan imanmu? Opung, bagaimana engkau menunjukkan imanmu? Udah bisa aku ngomong? Bisa. Pertanyaan ini yang terakhir, bagaimana engkau menunjukkan imanmu? Iya. Jadi sebenarnya di kekristenan itu menunjukkan iman itu dengan berbuat apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Yesus, kan seperti itu. Ini maksudnya apa ini? Kamu menyetujui ada perbuatan? Iya, dari tadi kan udah aku bilang, aku setuju iman dan perbuatan. Cuman yang aku tadi kurang setuju itu karena kelihatannya host dengan Pio ini tadi benci kali dengan Martin Luther. Sementara di Martin Luther itu tadi, dengar kan? Nah, ini mulai awak ngomong udah ngomong. Kau fitnah. Biarkan aja, biarkan aja dulu Pio, biarkan. Pio bentar aja dulu. Kita sabar. Oke, silakan. Udah. Nah, sementara kitab suci juga mengatakan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, ya kan? Perbuatan tidak menyelamatkan, nggak usaha kita tidak menyelamatkan. Ayatnya mana perbuatan baik tidak menyelamatkan? Nanti dulu. Nah, hanya oleh karena kasih karunia oleh iman, bukan karena perbuatan. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri seperti itu. Nah, jadi Oke, bentar, jangan dipotong dulu. Efesus 2, bentar betul. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 coba dibaca dulu. Kasintiul. Enggak, kamu memenggal ayat. Efesus 2 ayat 8 dan 10 silakan itu. Kasintiul. Efesus 2 Ayat 8 sampai 10. Oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Stop dulu. Oleh iman. Di situ dikatakan oleh iman, bukan hanya iman. Nih, itu harus perlu dicatat. Oleh iman itu berbeda dengan hanya iman. Kalau hanya iman berarti satu-satunya iman. Oke, lanjut. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Stop dulu, biar kita ini. Ya, silakan. Berarti itu bukan usaha kita. Itu Ya. bukan karena perbuatan baik. Oke, ya, siap. Oke, kita setuju. Oke, lanjut ke Sentiul. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Stop. Kita diciptakan oleh Kristus untuk menciptakan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu perbuatan enggak? Perbuatan. Meninggal, saudara-saudara. Udah Bang. Nanti waktu ngomong dipotong. Iya, itu ada iman dan pekerjaan baik, perbuatan. Kan tadi saya sudah bilang, Bang, dibaca dulu, yang Bang. ke-10 itu kuncinya. Iya, betul Kak. Aku pun setuju itu. Jadi gini Bang, yang makanya aku bilang tadi, kenapa aku bantah? Jadi kita jelas bahwa untuk menyelamatkan itu kasih karunia oleh iman. Ya kan? Oleh iman atau hanya iman? Aduh, oleh iman. Oke, Martin Luther mengatakan hanya iman. Iya. Itu Makanya- salah. Jangan. Itu salah atau benar? Bentar dulu. Martin Luther mengatakan oleh iman. Kita nggak bantah oleh iman, tapi beda nggak oleh iman dengan hanya iman? Iya. Makanya Berbeda atau tidak? berbeda Bang, berbeda. Oke. Berbeda. Berarti Martin Luther menambah ya. Oke, lanjut. Tapi perbuatan baik kita nggak menyelamatkan kan Bang? Jujur dengan ayat itu. Dengan ayat itu ya. Tapi iman yang dikaruniakan Tuhan itu untuk melakukan perbuatan baik gitu loh. Masalahnya perbuatanmu itu nggak ada faedahnya. Untuk keselamatan ya, kita berbicara masalah keselamatan. Perbuatan baikmu itu nggak ada faedahnya. Oke, baik. Dengar dulu Bang. Tapi iman yang dikaruniakan Allah itu untuk melakukan perbuatan baik. Sama aja ada iman dan perbuatan. Aduh.
Makanya Lo aku bilang tadi, jangan bolak-balik gini ya. Kalau hanya iman, nggak ada. Makanya aku bilang tadi Bang, aku setelah abang buka tadi itu pernyataan Martin Luther, aku tadinya nggak tahu aku itu udah aku bilang, karena kita balik ke Bible kan seperti itu kan. Tapi setelah abang buka itu tadi kan di bawah itu ada keselamatan itu hanya karena iman, dia bilang seperti itu. Kalau ada pun perbuatan baik itu buah dari iman, itu aja. Oke, sementara oke, di sini- oke. Nah, Oke, Ya, saya alang, tahan dulu, karena di sini pernyataan penting. Di mana perbuatan baik itu adalah buah dari iman. Ayatnya di mana? Karena saya duduk sampai pantat bengkok juga tidak ketemukan itu bahwa perbuatan baik. tunjukkan Bang pernyataannya Martin Luther tadi Bang. iya. Bukan, ini kan semua Kasih ayat. perkataan yang sama. Itu Calvinis memang Om. Kan teman saya yang saya kirim rekamannya omongannya juga gitu. Sama persis itu. Buah dari iman tuh mana? Iman itu Ya, buah dari iman. Mana ayatnya? Ya, duh. Perbuatan buah dari iman. Gini Pak, biar pelan-pelan kita ya. Ya pelan-pelan, tapi tunjukkan ayatnya dulu supaya saya bisa mengerti. Maksudku gini, tadi yang membukakan itu pertama host elang ini kan dibukakan itu. Itulah yang dibuat mencerca. Inilah si Martin Luther ini kan seperti itu. Sementara kita berbicara masalah keselamatan. Di ayat itu pun tadi itu bukan karena usaha kita selamat, tapi karena kasih karunia oleh iman. Kita percaya itu dulu. Jangan dulu ayat 10-nya sampai selesai, jangan dulu hanya 89. Ayat 10-nya harus dirangkum karena ayat 10 adalah rangkuman dari ayat 8 dan 9. Iya. Iya kan? Iya, makanya pekerjaan baik tetap ada di situ. Iya, aku pun udah aku bilang tadi dari awal aku sepakat. Aku dari awal Lalu yang tidak sepakat tuh yang mana? Yang tidak sepakat tuh mana? yang tidak sepakat itu tadi waktu dibilang bahwa perbuatan baik itu yang dikatakan Martin Luther nggak penting, nggak ada dibuat dia seperti itu. Iya, dia bilang begitu. Begini, Dia bilang. oke, nanti saya jelaskan Enggak, gini, pernyataannya. Enggak, Sebentar, tunggu Pak, dulu. saya jelaskan dokumen Biar selesai pernyataan. maksudku yang ku kasih tahu Ya, dulu, ya, ya. Pak. Sekarang karena engkau sentuh Martin Luther, saya akan jelaskan. Martin Luther dalam Tabel Talk dia bilang begini. Pecca fortiter, crede fortium. Berdosalah sepuas tenagamu, tetapi berimanlah sepuas tenagamu, engkau sudah selamat. Yang kedua dia bilang, loco caritatif ponemus fidem. Di tempatnya belas kasih, gantikan itu dengan iman. Karena itu bagi Luther, perbuatan itu tidak bisa lagi untuk menyelamatkan. Ini pernyataannya dia. Makanya bagaimana engkau bisa meluruskan pernyataan Martin Luther sedangkan apa yang dikatakan Martin Luther engkau tidak tahu? Minta maaf, saya pakai tadi Latin karena dia tulis seperti itu dalam Table Talk. Dia punya percakapan, dia omong begitu. Dia minta maaf, Opung. Kalau Opung tidak tahu ya tidak apa-apa. Hanya sekarang bagaimana kita dengan kitab suci di tangan kita luruskan. Hanya karena iman itu tidak penting. Bagaimana? Bagaimana Martin Luther bilang gantikanlah perbuatan kasih dengan iman saja. Tidak mungkin itu karena itu bertentangan dengan kitab suci. Karena itu di sini kita meluruskan itu. Ya, betul. Aku setuju dengan itu, Pak. Lalu yang tidak setuju itu di mana? Jadi gini, ini tadi kita buka dari awal lah ya. Nah, jadi sebenarnya tadi pernyataan itu aku sebenarnya bisa dibilang Calvinisnya, bukan Lutheran ya, yang aku percayai ya. Nah, cuman aku nggak mau menyalahkan yang ini, menyalahkan yang ini. Setelah dibuka abang ini tadi, masalah pernyataan Martin Luther bahwa keselamatan itu oleh iman. Nah, dan perbuatan itu keselamatan hanya iman ya, bukan ini apa namanya, bahwa kita diselamatkan hanya karena iman gitu. Dan perbuatan baik itu bukan dibilang tidak berbuat baik ya, tapi dibilang di bawahnya tadi, dan perbuatan baik itu buah dari iman. Jadi dengan kata lain bahwa orang udah beriman seharusnya udah berbuat baik. Kan seperti itunya logikanya. Bentar dulu. Saya potong dulu. Aku dulu biar Saya kejadian dengan logika. Maksudku biar selesai, Seharusnya, jelaskan seharusnya atau kalau masih pakai kata seharusnya berbahaya kalau itu. Seharusnya, kenapa kata seharusnya? Karena kalau sudah beriman artinya harus berbuat baik. Kenapa harus pakai seharusnya? Maksudnya jadi, makanya aku bilang kalau udah lagi ngomong dipotong-potong gini jadi nggak. Tidak, karena ini bukan karena potong, harus clearkan pernyataan. Kenapa Om pakai kata seharusnya berbuat baik? Jadi
nggak berbuat baik menurut. Ya, maksudnya kata seharusnya bagaimana? Maksud dari kata seharusnya? Jadi menurut Bapak kalau beriman nggak berbuat baik gitu? Tidak. Kan Bapak yang gunakan kata seharusnya. Artinya Iya. Bapak sendiri belum percaya bahwa yang beriman itu berbuat baik. Dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi, Pak. Ada orang katanya kasih perpuluhan, yang penting aku udah percaya Yesus. Orang minta-minta, kan kita jangan ambil hal-hal seperti itu sebagai contoh, gitu loh maksudku. Mau ambil bagaimana yang untuk contoh ambil seperti apa? Aduh. Jadi lupa aku tadi apa yang udah kurangkum dalam otakku. Makanya Ya, makanya gini loh. Makanya jangan kau rangkum dengan pikiranmu. Ini sesuai dengan penjelasan Martin Luther. Lihat ya, sola fide. Sola itu hanya, fide itu iman. Hanya iman, berarti hanya itu satu-satunya iman. Ini hanya itu satu-satunya, oke? Doktrin ini menegaskan bahwa manusia dibenarkan dan diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada perbuatan di sini. Ditambah keterangannya, bukan karena perbuatan baik atau usaha manusia lainnya. Iya. Jadi perbuatan ini tidak menyelamatkan. Mau kau melakukan perbuatan menolong orang, mau kau berzina, itu tidak menyelamatkan. Hanya percayamu saja kepada Yesus, kamu sudah selamat. Ini pernyataan Martin Luther. Nah, saya tanya tadi kamu, ketika kamu percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, kamu kan bisa juga melakukan dosa. Nah, ketika kamu mati dalam dosa, perzinahan atau pembunuhan, kamu di samping itu kamu percaya juga kepada Yesus, kamu masuk surga atau neraka. Kan? Diam kan, membisu kan? Kan? Berat kan? Abang itu muter-muter di sini. Kok muter? Perbuatan itu tidak menyelamatkan. Tadi saya baca ini. Iya, betul. Ini. Dengar Bang. Makanya kalau aku ngomong abang diam ya. Nanti kalau abang diam aku tanyain. Loh, Nah, pertanyaanmu semua saya jawab. Nah, dengar Bang. Makanya dengar-dengaran gitu loh biar enak. Iya, silakan. Di situ tadi di kitab suci pun jelas mengatakan kita diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman. Udah jelas. Bukan karena perbuatan, itu kan jelas. Bukan karena perbuatan, itu diselamatkan ya. Tapi buah, dijelaskan tadi lagi, tapi buah dari iman itu perbuatan baik. Nah, terus yang di terakhir itu tadi, dan kita dikasih karuniakan iman untuk melakukan hal-hal yang baik atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jelas kan? Nggak ada perbedaan-perbedaan yang jauh sebenarnya. Cuman abang itu memaksakan hanya ini biar kita mati dalam dosa. Itu tetap jadi gimana ya, mempersempit arti beriman itu. Kok jadi saya seperti mempersempit, saya mengkonkretkan. Saya gimana? dengar ya. Enggak. Bentar dulu, Ibu. Aku sudah mendengar. Abang, Saya konkretkan hanya iman kamu dibenarkan dan selamatkan. Artinya kita percaya kepada Kristus itu adalah juru selamat, menerima Dia di hati kita dan pikiran kita, bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Setuju ya? Itu iman ya? Setuju? Oke. Lalu dalam keimanan kamu itu, kamu dosamu menipu orang, juga pernah berzina, membunuh orang. Kamu itu mati dalam dosa seperti itu. Saya tanya, ketika kamu mati dalam dosa, berzina, membunuh orang, dan di samping itu kamu percaya kepada Yesus Kristus, juru selamatmu, kamu masuk surga atau neraka? Kan ketawa kan, berat kan? Pertanyaan saya sederhana tapi berat. iya, jadi gini. Coba, Bang, masuk surga atau neraka itu aja dulu dijawab. orang kok mikirkan orang Bang, mikirkan diri. Abang ku tanya tadi sama Abang. Lah. Inilah. Kita udah panjang cerita lebar, tinggal kesimpulan. Abang itu yang nggak mau dengar. Ini makanya aku bilang tadi mending. Apanya saya nggak mendengar? Saya mendengar kamu. Gimana kalau sih? ku tanya sama Abang tadi, ku tanya sama Abang. Abang itu percaya nggak masuk surga? Saya masuk surga itu kalau iman dan perbuatan saya sesuai. Enggak, sekarang masa Abang nggak percaya aku bakal masuk surga? Enggak. Loh, kalau saya mati membunuh orang, kerjaan saya membunuh orang. Bentar dulu, saya jawab dulu. Bentar dulu saya jawab. Saya percaya. Sebentar dulu, ya Tuhan, ya ampun. Ini kan mau saya jawab.
Ya. Oke. Oke, dengar, aku fair orangnya. Ya. Aku percaya Yesus itu Tuhan. Dia benar-benar memberikan mujizat ketika kita berdoa. Oh, dikabulkan. Kadang-kadang ada juga tidak. Ya. Ini pengalaman saya. Lari ke situ, Bang. Ini contoh iman saya, itulah bukti iman saya. Ya. Lalu ketika saya dalam beriman ini, saya juga kan kadang-kadang lemah. Sebentar dulu ya Tuhan. Keselamatan loh, Bang. Ini saya bicara keselamatan ya Tuhan. Ya ampun. Ini saya ini bicara. Abang diselamatkan atau tidak? Kenapa itu, kamu aku ngomong ke foto-foto? Aku nanti kamu ngomong aku. Kemana-mana. Loh, ini saya bicara keselamatan ketika saya mati nanti. Iya. Dalam berbuat, bentar dulu, ketika saya mati nanti, ketika saya menipu orang kerjaan saya, berarti ini abang bentar, masih ragu ini percaya loh, Yesus. enggak, ini contoh saya kok masih ragu. Kalau inilah kan, kalau saya kerjaan saya tidak berbuat baik, kerjaan saya berbuat buruk, ya pasti saya akan masuk ke. Loh, tadi ayat sudah dikatakan Romo tadi. Ini gimana banyak ayat tadi? Lihat, ini saya catat. Lihat saya catat ini ya. Romo tadi sudah banyak kasih ayat. Lu jangan ketawa. Iya, betul. Aku Loh, terus sama Romo. bentar dulu saya ulangi ayatnya. Bentar dulu, bentar ya. Enggak, masalahnya. Loh, ini gimana sih nggak mau mendengar? Abang itu yang nggak mau jawab. Abang Ini tadi Romo berdoa ini. Maksudku intinya ke abang dulu. Menurut abang bakal diselamatkan Yesus apa enggak? Saya akan selamat kalau iman dan perbuatan saya selaras. Dalam kehidupan saya ini berbuat baik dan punya iman. Saya pasti selamat. Tapi menurut abang akan berbuat baik apa enggak? Ya, saya berusaha untuk berbuat baik. Berarti belum oke lah kalau gitu, Bang. Kita berarti memang beda keyakinan. Kalau ada ayatnya, kerjakanlah keselamatanmu. Loh, iya. Itu berjuang enggak? Kok iya lagi? Kerjakanlah keselamatanmu. Itu berjuang nggak? Iman itu udah ada. Aku bakal selamat. Karena itu. Kok? Jadi kalau itu belum ada dalam diri abang, kepercayaan itu belum ada dalam diri abang bahwa Yesus itu menebus abang. Ya untuk apa lagi abang jadi Kristen? Bagaimana saya selamat? Saya dengar ya. Dengar, bagaimana saya bisa selamat kalau iman saya percaya kepada Kristus, sedangkan kerjaan saya ini berbuat dosa, bagaimana saya selamat? Sekarang kerjaan abang masa nggak tahu abang gimana? Makanya saya bilang, iman dan perbuatan harus sempurna. Abang bukan ke orang lain. Kemana-mana kamu ngomong nih. Mana sih? Satu-satu kita ngomong dulu. Dengar bang, abang kan udah tahu diri abang. Menurut abang diselamatkan atau tidak? Cuman itu aja. Saya akan selamat ketika iman saya itu, saya percaya kepada Kristus. Ketika saya itu perbuatan saya baik, berbuat kasih, saya akan selamat. Ketika saya mati nanti, catat ini, jangan diulang-ulang ya. Nah, saya ini sekarang kan posisinya saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita, penebus dosa manusia. Saya terima itu. Saya terima dalam pembaptisan. Oke? Nah, saya terima juga dalam sakramen Ekaristi. Saya terima juga itu dalam sakramen perkawinan dan krisma. Saya terima itu. Yesus itu penyelamat. Ya. Lalu itu kan iman. Ya. Lalu ketika saya berbuat buruk kepada orang lain terus, pasti hati kecil saya mengatakan, loh, ada perintah Yesus mengatakan, kasihilah sesama manusia. Berbuatlah baik kepada orang. Barang siapa kamu beri minum yang bagi yang haus, tapi saya tidak pernah berbuat itu. Justru saya menganiaya orang, udah lapar saya pijak-pijak lagi. Ya, saya tendang dari rumah saya. Om, saya haus, saya mau makan, saya tendang. Sebentar dulu nih, gimana nih? Kutanya ini ke abang karena abang tahu diri abang. Ngerti gak abang? Kalau diri saya seperti itu, aduh. Dengar dulu. Kalau orang kayak muter kita macam obat baikon ini udah. Itu yang kutanya sama abang. Kalau aku bang, dengar bang ya. Kalau aku percaya ditebus Tuhan, ditebus Yesus. Jadi kalau masalah untuk seperti tadi, aku berusaha untuk melakukan semua yang diperintahkan Yesus. Kalau masalah jatuh dalam dosa, aku percaya bahwa aku bakal jatuh dalam dosa. Itu. Tapi aku percaya bahwa Yesus menyelamatkan aku. Kalau abang itu masih ragu, tapi abang bilang abang beriman. Beriman abang itu di mana gitu loh. Saya kan beriman ini sekarang. Tapi kalau perbuatan saya buruk,
dengar. Saya dengar dulu. Ini Abang nekat. itu belum yakin itu. Dengar. Tapi nganggap bahwa abang itu Kamu gini. Kamu beriman, walau kamu berbuat jahat, kamu selamat. Itu artinya. Sedangkan saya beriman, ketika saya melakukan dosa, saya ragu dengan keselamatan saya. Makanya iman saya harus didukung dengan perbuatan baik saya. Itu saya yakin saya selamat. Paham ya? Silakan Romo. Oke, kita baca Yakobus saja. Kalian sudah baca Yakobus belum ya? Sudah Romo tadi. Ya, Tasentio, Yakobus 2 ayat Ya. Ya, jangan 24 lah, ayat 14-nya dulu. Tasentio. Tasentio masih monitor. Om Gia masih monitor nggak? Pio. Bang Pio. Masih monitor. Ini kata yang nyata semua nih, naik ini semua nih. Oke. Yakobus 2 Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku? Ini, apakah gunanya saudara-saudaraku? Siapa namanya nih? Opo. Iompo. Ini, apakah gunanya saudara-saudara impoku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Tanda tanya ini. Dia punya iman tapi tidak punya perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tanda tanya. Opung, baca ayat itu daripada kita bilang logika, apa kata kitab suci lah. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak ada perbuatannya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Oke. Baca lanjut 15-nya. Jika seorang saudara, Contoh praktis. Oke, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah metong. Ayat 24-nya langsung. Metong itu mati ya, nih. 24-nya. Oke. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi bantah kamu dengan ayat. Oke, lanjut. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika Rahab menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Nah ini, Yompu, kalau kamu hanya tubuh saja, rohmu pergi, itu kamu mati. Ya, rohmu meninggalkan tubuh mati. Nah, sebab seperti tubuh tanpa roh itu mayat, ya mati ya, adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Karena itu perlu kerjasama. Ayat 22. Nah, ayat 22 di sini perlu kerjasama. percaya ini kerjasama sempurna dia dikatakan ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Nih lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Bukan buah dari iman ya, bukan buah dari iman. Bekerja sama dengan bekerja iman. sama, bukan iman berbuat dengan perbuatan. Lanjut. Dan imanmu Dan sempurna. oleh perbuatan-perbuatan itu
iman menjadi sempurna. Loh, justru perbuatan itu jadi buah iman gimana? Menyempurnakan iman. Aduh, Oke, berat. lanjut. Ya. Nah, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut. Lanjut kalian jelaskan lah, bukan lanjut baca. Oh, Mas. iya, oke, Romo. Oke. Oke, Yampu begini, Yampu. Kita semua udah kasih ayat, capek kita. Kalau kamu mengeraskan kepalamu, kalau kamu hanya percaya kepada Yesus, tapi perbuatanmu tidak menghasilkan perbuatan yang baik, justru sebaliknya, perbuatan jahat. Kamu selamat atau enggak, itu aja dulu. Sederhana pertanyaannya. Kalau kamu bilang selamat, ya udah lakukan aja. Lakukan itu, yang apa yang kamu imani. Kamu berzina, mencuri. Oke bang, aku dulu yang ngomong bang. Loh, dijawab dulu. Nanti kamu saya kasih ngomong. Dijawab dulu. Ketika kamu percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, perbuatanmu buruk. Mencuri, membunuh, berzina, segala macam kejahatan kamu lakukan. Lalu kamu mati dalam kejahatan. Kamu selamat atau ke neraka? Ke neraka bang. Ke neraka ya. Artinya perbuatanmu itu menentukan perbuatanmu tadi burukmu itu membuat kamu ke neraka. Selesai. Ya, lanjut kamu ngomong. Nah, jadi seperti ini bang. Udah jelas tadi bahwa maka apa tadi aku pertanyakan ke abang langsung. Karena kalau orang yang beriman, akulah orang yang beriman, pasti pemikiranku, kehendakku, keinginanku melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kan seperti itu. Tapi dalam kehidupan ini aku bakal berbuat dosa enggak? Iya. Tapi justru karena dosa itulah perlu pengampunannya Yesus. Kan seperti itu. Jadi kalau dibilang tadi bahwa ada orang beriman tapi melakukan yang seperti abang itu, kalau menurutku enggak ada orang beriman seperti itu. Orang beriman itu orang yang betul-betul melakukan kehendak atau mempercayakan diri kepada Yesus. Dan mungkin ada waktunya jatuh, ya. Makanya dikatakan di itu tadi bahwa perbuatan-perbuatan baik ini tidak menyelamatkan. Nah, tapi dengan berbuat baik sempurnalah iman itu, kan gitu tadi, untuk menyempurnakan iman kan bekerja sama tadi. Jadi Ya, artinya kan kamu dikatakan di situ iman sempurna dengan perbuatan baik kan? Iya, Baru kamu selamat kan? Iya, jadi seperti abang bilang tadi, dengar dulu, makanya abang bilang tadi bahwa kalau aku percaya aku sekarang, tapi ya besok aku membunuh, mati waktu saya membunuh, bukan itu permasalahannya bang. Permasalahannya kalau menurut imanku, aku udah percaya, udah dipilih Tuhan sebagai orang yang diselamatkan. Untuk melakukan hal seperti itu, aku tidak akan sanggup. Itulah logikanya. Oke, baik. Kalau kamu mempunyai iman, kamu bilang kamu gak pasti berbuat jahat, betul? Betul. Nah, oke. Tapi Bentar dulu. Kamu sekarang mempunyai iman. Kamu, bentar, saya balikan aja kepada kamu. Ketika kamu punya iman, kamu tidak akan lagi berbuat dosa. Kamu setuju itu? iya, Kamu- dalam hati keinginan kita untuk melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan gitu. Sebentar, jawab aja dulu. Ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu tidak akan pernah lagi jatuh dalam dosa. Enggak, siapa yang bilang gitu bang? Nah, kan tadi kamu bilang tadi. Aduh, jangan muter-muter lagi. Jangan di stop. Makanya jangan di stop orang ngomong. Loh. Kalau aku, dengar dulu bang. Kalau aku udah percaya bahwa Yesus itu udah menyelamatkan aku. Iya, kamu beriman, kamu selamat. Dengar, makanya ini nanti jadi salah ngomong lagi. Cepat. Nah, ya. Nah, jadi gini bang. Kalau aku udah percaya Yesus, aku udah percaya bahwa aku ini diselamatkan. Kan seperti itu. Selamatkan karena iman kan? Dengarlah, iman kepercayaanku itu aku diselamatkan, itulah iman. Ya, oke. Ya. Nah, dengan iman ini aku akan melakukan kehendak Yesus. Udah? Nah, tapi dalam kehidupan ini dengan iman yang ada dalam aku ini, aku bakal jatuh dalam dosa. Yes. Kita itu harus diakui bahwa kita akan jatuh dalam dosa. Kejahatan itu, dosa itu termasuk kejahatan bang, walaupun nggak menjahatin orang, kan seperti itu kan? Nah, tapi dengan kepercayaan kita itu bahwa kitalah yang ditebus Yesus dengan itu, dan kita berusaha untuk lebih baik, itu bahwa kita itu beriman dengan itu, bahwa untuk Berarti iman menghapus menyempurnakan dosa, iman Pak. kita Iman ini, menghapusi kita dosa. melakukan hal-hal yang baik seperti tadi. Bahaya sekali di seperti sini. abang Iman bilang, menghapusi dosa?
Aku jadi nggak, ini ada waktu. Tidak. Ini hati-hati. Oke lah, orang yang beriman, oke, tetapi dia jatuh dalam dosa. Apakah akan selamat? Selamat Bang. Gimana Tapi dia jatuh ayatnya dalam selamat? Tadi ayatnya banyak tuh loh. Gimana? Tunjukkan satu ayat bahwa Dengar, orang Bang, berdosa dengar, Bang. selamat, Pak. Berarti menurut Abang orang yang berdosa tidak selamat? Tapi Katolik ada sakramen penghapusan dosa, sedangkan Protestan tidak bisa lagi. Ibrani 10 ayat Enggak, 26. gini Bang. Ibrani Aku 10 ayat bukan- 26. Aduh, nantilah Ini dulu. baca pakai ayat. Ibrani Aku- 10 ayat aku 26. bukan Jangan dulu Pak, berbicara sebentar. dominasi. Ingat Bapak tadi bilang, walaupun dia berdosa, dia selamat. Ingat, Iya. yang berbuat dosa lagi, apakah akan selamat atau tidak? Baca Ibrani 10 ayat 26-27. Di sini yang sola gratia, sola fide kita ceki kasih mati. Di sini ayatnya. Nah, coba. Oke, Ibrani 10 ayat 26. Kamu catat nih Om Pu ya. Catat ya. Catat di dalam hati ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, Ya. maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kamu paham gak ayatnya nih? Udah pelan-pelan aku Paham. baca. Sengaja kan? Itu sengaja Paham kan? nggak? Paham tidak, Pak? Ya paham. Justru di situ kepahaman itu harusnya kita Ya, maksudnya apa? Pak tadi Dengar bilang hanya walaupun berbuat dosa selamat, tapi di sini katakan bahwa yang berbuat dosa setelah menerima Sengaja. kebenaran, artinya setelah Sengaja, beriman. Sebentar, gitu loh. Pak. Sebentar, Kan Pak. Sebentar dulu. Bentar dulu, Gantian dulu, oke. Di situ ayat itu Pak tadi mengatakan statement Bapak, walaupun dia berdosa, tetapi dia beriman, dia diselamatkan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa jika sengaja berbuat dosa setelah menerima kebenaran, artinya setelah menyatakan imanmu, pembaptisan dan semuanya itu, dan engkau sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban penghapus dosa berikut, melainkan penantian akan penghakiman yang mengerikan. Makanya pertanyaan hati-hati. Ayat ini Ibrani 10 ayat 26. Nah, ini Pak Romo ke Bapak lah dulu. Bapak Bapak di mana lagi udah Bapak ini? menerima kebenaran Pak. Setelah saya Enggak, kan dibaptis, setelah dengan saya jawab kan pertanyaan Enggak, untuk saya. kenapa? Karena kalian itu memaksakan gitu loh. Loh, kenapa ayat di bawah kok memaksakan nih? Gimana kamu nih? Masa ayat bagaimana? Ini ayat memang omong seperti itu, saya paksa bagaimana? Gini Yompu, gini loh, ayat yang kita bawa tidak asumsi pribadi. Kamu bilang ketika kamu sudah beriman, walaupun kamu berbuat dosa, karena imanmu tadi, bentar dulu, Dengar dulu, Pak. karena kamu beriman tadi, yakin kamu selamat walaupun kamu berbuat dosa. Sedangkan ayat ini mengatakan, kalau kamu sudah memperoleh keselamatan kebenaran, tapi dengan sengaja kamu berbuat dosa, kamu dihakimi apa nih? Mengerikan. Iya. Dihukum Jadi dengan kalau mengerikan. Aku tanyakan ke orang Bapak. Jadi kalau Bapak ini menurut orang kalian ini sudah ditebus dosanya. Menurut kalian udah nggak berdosa lagi? Aduh, dia nggak Kan ngerti. berdosa. Ya, Tapi makanya dosa kalau- yang akan datang Iya. dan dosa ini yang Sebentar tidak dulu. kita. Kalau kami berdosa, di situ Yesus menyerahkan di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Yesus ayat 22 menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul dan mengatakan, barang siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yesus meninggalkan utusan pendamaian. Tetapi di Protestan tidak ada sakramen pengampunan dosa. Ada nggak kalian sakramen pertobatan? Sakramen Kalian mengaku pengampunan dosa, tidak ada di Kita Protestan. gini Pak. Jangan dulu. Ini yang kita Iya. kejar, oke. Kita nggak sakramen, tapi di setiap setiap kebaktian kita itu ada doa pengakuan dan pengampunan dosa Bukan soal doa pengampunan Ya, dosa. jadi Kepada kenapa? siapa kalian mengaku dosa? kepada Yesus lah. Di mana ada ayatnya mengaku dosa langsung kepada Yesus? Jadi mengaku dosa ke siapa? Ini loh, baca dong. Makanya baca kitab suci baik-baik. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Baca baik-baik, Sekarang Om. itu udah nggak ada perantara antara kita dengan Siapa Yesus. Kita bilang langsung nggak ke ada? Yesus berdoa Bapak. Mana bilang langsung ke Yesus? Jadi kemana? Coba. jadi baca dulu ayatnya. ini. Baca Enggak, dulu. ayat kita pakai ayat, jangan asumsi ya. Artinya gini, Ya. tadi kami memakai ayat semua loh, kamu nggak memakai ayat. Iya.
Oke ya, ini saya baca ya. Bentar, saya baca ya. Saya baca dari ayat dari 20 ya. 21. 21. 20. 20. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke, Yesus menyerahkan otoritas pengampunan dosa kepada para rasul. Ya. Karena itu, ketika Protestantisme tidak ada otoritas pengampunan dosa, maka langsung suruh mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Di mana mengaku langsung kepada Tuhan Allah di kitab suci? Mana ayatnya? Tidak ada satu ayat pun, Pak. Dengar, tapi aku Tidak, tunjukkan pakai ayat. Sekarang kita mau pakai ayat. nanti kalau Sekarang ayatnya kamu di mana pakai biar orang Bapak yang nyari, tapi kata-katanya aku kasih tahu. Iya. Aku berkata kepadamu, jikalau engkau berdoa, pergilah ke dalam kamar, tutuplah pintunya. Cukup Tuhanmu dan kamu yang tahu, gitu loh. Di mana bilang mengampuni dosa di situ? Iya, kalau masalah berdoa mau minta ampun, makanya dibilang ada. Mana langsung berdoa kepada mengampun dosa kepada Tuhan, itu yang kita tanya. Kamu kalau berdosa kepada sesamamu, tinggalkan persembahanmu, doamu itu, kamu harus berdamai dengan saudaramu itu. Pertanyaan kami, di mana kamu mohon, kalau kamu berdosa kepada saudaramu, kepada orang, kamu mohon ampun langsung kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Di sini kan, di sini jelas sekali. Kalau ada orang berdosa, murid-murid ini bisa mengampuni dosa. Nah, kamu kan mohon ampun langsung kepada Tuhan Yesus kan? Di mana ayatnya mohon ampun? Kamu berdosa mohon ampun langsung kepada Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Jangan ayat, di mana larangannya kita berdoa kepada Yesus minta ampun? Enggak ada juga kan? Maka aku Tidak, bilang itu jangan tidak ada buat hubungan asumsi di situ. pertanyaan itu harus seperti yang dalam pikiran Bapak itu. Yempu, ini 2:30. Si Yempu, udah 2:30. Oke, saya besok ke sawah ini ya, betul. Saya nggak mau meneruskan ini. Nanti besok kita lanjutkan lagi ya. Besok kita lanjutkan. Aku Ya. tadi udah mau aku bilang kayak gitu, Bang. Oke, Jadi mungkin kamu merenung nanti, berdoa. Apakah perkataanmu yang benar? Apakah perkataan Romo dengan ayatnya tadi yang benar? Oke, begitu aja Yompu ya. Terima kasih sudah naik Romo. Terima kasih teman-teman juga. Kalian tidur sudah, oke? Iya Romo, terima kasih. Iya Romo. Merenunglah Jompu, merenunglah baik-baik. Karena ajaran itu menyelamatkan Om Jompu. Kita tutup dengan ayat itu. Om Jompu, pengajaran menyelamatkan atau tidak Om Jompu? tidak. Oh, salah besar. Oke, tolong dibaca 1 Timotius 4 ayat 16 untuk menutupi. Hati-hati ya Om Jompu, ajaran itu menyelamatkan Om Jompu. Di ajaran mana? Ini penutup ya. Oh, tadi sudah Dengarkan. bilang ajaran tidak menyelamatkan. Nanti kau lihat di Tidak ayat. menyelamatkan karena banyak ajaran-ajaran. Iya, nanti Iya, kau baca. Kita kan benar. ngomong tentang kekristyanan. Makanya ajaran sesat itu tidak menyelamatkan. Kalau ajaran benar menyelamatkan, itu maksudnya. Nekat yang nyata juga ini, ya. Iya. Oke, 1 Timotius 4 ayat 16 ya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Ini bertekun dalam semuanya itu berarti tentang ajaran. Itu semua itu berarti ajaran ya. Biar saya kasih keterangannya. Karena dengan berbuat demikian itu artinya ajaran tadi. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kalau kamu mengajarkan ajaran salah, itu bisa menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang yang mendengar kamu. Ini lihat, menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar kamu. Engkau. Salve berkah dalam untuk kita semua. Kamu renungkan aja itu. Terima kasih. Salve Romo. Yo, terima kasih. Salve.